negara, ya, judul bab 6 di Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu juga mengalami perubahan. Jadi di naskah Undang-Undang Dasar 45 biasanya yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara itu kan ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, perubahan satu, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat, dan Undang-Undang Dasar 45 dalam satu naskah. Lah, di Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini, teman-teman, itu kemudian juga banyak yang salah. Banyak yang salah menulis judul bab 6-nya bukan pemerintah daerah, tapi pemerintahan daerah. Lah, ini teman-teman harus tahu. Meskipun mungkin apa namanya koreksi apa namanya dilakukan koreksi ya karena mereka sadar ada kesalahan khususnya misalnya MK itu ditegur oleh Prof. Jimli kemudian diubah lagi menjadi pemerintah daerah itu tapi terjadi untuk naskah Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang awal tapi setelah amandemen semuanya kemudian juga mencetaknya pemerintahan daerah kenapa? Karena yang disahkan oleh MPR judulnya berubah menjadi pemerintahan daerah. Nah, ini kan lucu, teman-teman. Karena apa? Karena perubahan nomenklatur ini secara prosedur hukum, secara legal formal salah. Kenapa? Karena sebetulnya nggak dilakukan proses pembahasan perubahan, tapi kemudian berubah. Dan itu coba ditelusuri oleh Prof. Jimli di MPR. Siapa ini yang melakukan perubahan? Nggak ketemu. Kok bisa judul bab 6-nya ini berubah? Siapa yang ngetik, salah ngetik ini? Wong proses perubahannya saja tidak membahas soal perubahan judul, tapi kok judulnya berubah? Tapi kalau kita kaji secara material, kita kaitkan dengan apa namanya substansi dari pasal 18, maka sebetulnya yang benar itu adalah pemerintahan daerah. Karena apa? Karena kalau pemerintah itu merujuk kepada fungsi eksekutif. Sedangkan kalau pemerintahan itu artinya adalah pemerintah dalam arti luas yang menyangkut cabang kekuasaan selain eksekutif, yaitu bisa legislatif, bisa yudikatif. Kalau kita kaitkan dengan substansi pasal 18, maka kita juga menemukan di pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 itu bunyinya pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kalau judulnya bab 6 itu pemerintah daerah, maka seakan-akan kemudian bisa ditafsirkan DPRD ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Dia bagian dari eksekutif daerah, bukan legislatif daerah. Maka sebetulnya secara substansi kalau judulnya berubah menjadi pemerintahan daerah, itu menjadi benar. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terdiri dari ada eksekutif daerah dan ada legislatif daerah sebagai esensi dari penyelenggaraan desentralisasi, penyelenggaraan otonomi daerah, di mana daerah itu atau rakyat di daerah itu bisa menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri. Salah satunya dengan membentuk peraturan daerah sesuai dengan kepentingannya sendiri. Di mana dibentuknya? Di legislatif daerah. Nah, ini lebih jelas lagi kalau kita lihat pengaturannya dalam Undang-Undang Pemda. Jadi ketika diturunkan dalam undang-undang, di dalam pasal 1 angka kedua, pemerintahan daerah itu didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jelas.
Ya, yang betul sebetulnya secara substansi ya ini. Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diselenggarakan oleh eksekutif daerah namanya pemerintah daerah dan oleh legislatif daerah namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Eksekutif daerah ini kalau di tingkat provinsi namanya dipimpin kepala daerah namanya gubernur, kalau di kabupaten namanya bupati, di wilayah kota namanya wali kota. DPRD-nya kalau di provinsi berarti DPRD provinsi, di satuan pemerintahan yang lebih rendah berarti DPRD kabupaten atau DPRD kota. Sudah betul. Tuh ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa sebetulnya perubahan judul menjadi pemerintahan daerah ini, perubahan judul bab 6 ini tidak melalui proses pembahasan di rapat-rapat BP MPR saat melakukan perubahan pasal 18. Oke, kemudian bagaimana bunyi pasal 18 yang asli atau pasal 18 pra-amandemen? Jadi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kalau kita cermati dari pasal 18 ini ada dua pokok pikiran. Yang pertama, daerah di Indonesia itu dibagi atas daerah besar dan kecil yang akan diatur dalam undang-undang. Jadi, konstitusinya itu belum mengatur nama daerah besarnya apa, nama daerah kecilnya itu apa belum. Ya. Dan yang kedua, pengaturan tersebut harus melihat pada dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan dua, melihat hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Jadi, pasal 18 ini, teman-teman, itu masih apa ya, dirumuskan secara sumir, belum jelas begitu ya, dan sangat singkat tanpa disertai norma yang tegas sebagai pokok atau dasar penyelenggaraan Pemda. Karena apa? Karena kemudian diserahkan kepada undang-undang mau bagaimana undang-undang mengatur. Jadi sebetulnya pasal ini menjadi sangat multitafsir dan sangat bergantung pada pemerintah. Karena apa? Karena pengaturan lebih lanjutnya diserahkan kepada undang-undang. Dan kita tahu, di dalam pasal 5, kalau teman-teman kembali lagi ingat mata kuliah HTN, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, kekuasaan membentuk undang-undang itu berada di tangan presiden. Jadi kalau kita lihat, sorry, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1, kekuasaan, apa namanya, kok pasal 4 ayat 1, sorry, pasal 5 ayat 1, kekuasaan membentuk undang-undang itu berada di tangan presiden. DPR hanya memberikan persetujuan saja. Jadi kalau pasal 4 ayat 1 itu kekuasaan pemerintahan, ya, itu berada di tangan presiden, ya. Kemudian pasal 5 ayat satunya konstitusi memberikan kekuasaan kepada presiden untuk membentuk undang-undang. Sehingga apa? Sehingga presiden secara tidak langsung atau eksekutif secara tidak langsung punya kekuasaan yang sangat besar. Dia masuk ke dalam ranah legislatif. Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia itu sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Karena apa? Karena pengaturannya lebih lanjut itu ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan pasal 18 ditetapkan dengan undang-undang. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya, dalam catatan sejarah
Ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka hingga masa reformasi itu tidak pernah diselenggarakan secara konsekuen. Karena apa? Karena sangat bergantung pada kekuasaan eksekutif. Bagaimana eksekutif mau mengatur di dalam undang-undang. Karena apa? Karena kekuasaan membentuk undang-undangnya ada di tangan presiden. DPR-nya hanya jadi rubber stamp saja. Dan ini terlihat teman-teman di dalam undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau undang-undang Pemda sejak tahun 48 sampai 99 mengalami dinamika yang luar biasa. Di satu periode atau di dalam satu undang-undang, ya, itu negara atau pemerintah itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sangat terdesentralisasi. Tapi ada daerah di mana sangat tersentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerahnya itu sangat tersentralisasi. Jadi seperti tahun 65, teman-teman. Pemerintah Orde Lama menerbitkan Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah. Karakternya sangat sentralistis, maka disebut dekonsentrasi dominan. Tapi setelah itu saya lupa tahun berapa, ada TAP MPR pertama kali untuk merespon masa Orde Lama yang sangat sentralistis. TAP MPR ini mengamanatkan otonomi seluas-luasnya. Tapi kemudian pemerintahan Orde Baru, karena mereka butuh melakukan konsolidasi kekuasaan, ketika menerbitkan Undang-Undang Pemda 574, undang-undang ini berubah 180 derajat dari amanat TAP MPR itu, bertentangan 180 derajat. Dia sangat sentralistik. Karena apa? Karena ada kebutuhan politik dari pemerintahan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya. Artinya apa? Artinya pasal 18 ini tidak pernah ditafsirkan, tidak pernah diimplementasikan, atau tidak pernah dilaksanakan dalam undang-undang secara konsekuen. Padahal maksud dari Founding Fathers sebetulnya itu ingin menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Karena apa? Karena kalau kita ingat, kita pelajari ya sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 45, itu tidak banyak sebetulnya pasal di dalam konstitusi kita yang diputuskan melalui voting. Jadi mayoritas ketika Founding Fathers itu membahas Undang-Undang Dasar 45, itu pasal-pasalnya pengambilan keputusan mengenai pasal apa, mau mengatur apa, bunyinya bagaimana, itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Tidak banyak yang dilakukan melalui voting. Ya, yang di voting itu salah satunya adalah pembahasan mengenai bentuk negara kita, ya, dan susunan negara kita. Apakah negara kita itu negara kesatuan atau negara federal? Jadi ada founding fathers yang berpendapat lebih baik bentuknya negara kesatuan, tapi ada juga yang berpendapat lebih baik bentuknya negara federal. Bahkan ada yang berpendapat negara apa namanya? Perserikatan negara. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya apa namanya terjadi pembahasan yang sengit begitu ya mengenai susunan negara kita. Sehingga founding fathers itu kemudian ketika voting ya dimenangkan oleh apa founding fathers yang
memilih bentuk negara atau susunan negaranya itu kesatuan, tapi kemudian dengan catatan. Catatannya apa? Ya, kita akan menerapkan negara kesatuan, tetapi ya ada komprominya. Tapi dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Maksudnya founding fathers seperti itu. Jadi kita tetap negara kesatuan, tapi supaya tidak sentralistik, seperti yang ditakutkan oleh founding fathers yang pengen negaranya itu federal, negara federal, kita akan menerapkan otonomi seluas-luasnya. Jadi maksudnya founding fathers seperti itu. Tapi kemudian pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen. Karena apa? Karena ada kebutuhan politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Sehingga diatur bagaimana caranya dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemda itu terjadi pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Sehingga sejak merdeka sampai tahun 99 selalu terjadi dinamika politik ya atau pasang surut pengimplementasian otonomi daerah di Indonesia. Di satu masa sangat apa namanya terdesentralisasi, tapi di masa-masa berikutnya menjadi sangat sentralistik. Sehingga ini menjadi problem, teman-teman. Problemnya apa? Problemnya muncul banyak ketidakpuasan di tingkat daerah. Karena apa? Karena sentralisme itu mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Salah satunya mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah, antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota besar dengan daerah-daerah kecil. Maka ketika dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, di dalam agenda perubahan kedua, ya, dilakukan perubahan terhadap pasal 18. Sebetulnya kalau kita mau lihat rentetannya, perubahan pasal 18 ini juga dilakukan sebagai respon. Responnya apa? Ketika reformasi itu apa namanya terjadi, Orde Baru itu runtuh, teman-teman. Tahun 99 pertama kali diatur lagi ya, atau pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 99, Undang-Undang 2299. Ya, itu dikeluarkan pemerintah, diterbitkan pemerintah sebagai respon atas ketidakpuasan daerah. Tapi yang terjadi Undang-Undang 2299 ini itu banyak yang melihat apa namanya arah penyelenggaraan Pemdanya berdasarkan Undang-Undang Pemda 99 ini bergeser ke arah yang ekstrim atau kutub yang ekstrim. Otonominya sangat luas. Sehingga kita sudah nggak bisa melihat lagi perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal. Jadi otonominya diberikan sangat luas. Sehingga tahun 2000 ketika dilakukan perubahan kedua, ya, itu dilakukan penyempurnaan kembali. Ya, coba kita merespon ketidakpuasan daerah, tetapi penataannya ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Jadi tadinya Indonesia itu sangat tersentralistik atau tersentralisasi saat Orde Baru, kemudian melalui Undang-Undang Pemda 2299 itu bergeser ke kutub yang sebaliknya, sangat federalistik. Nah, MPR itu ingin mengembalikan ke tengah-tengah beginilah. Ya kita itu negara kesatuan menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Karena apa? Karena yang terjadi pada saat itu ya ada pandangan karena apa namanya di dalam Undang-Undang Pemda 99 itu susunan pemerintahan daerah itu disusun secara horizontal, maka ada anggapan begini.
Gubernur itu bukan bawahan presiden, bahkan seperti itu karena otonominya sangat luas. Bupati wali kota itu bukan bawahan gubernur. Jadi waktu ada masalah, gubernur mau apa namanya, mengumpulkan bupati wali kota untuk menyelesaikan masalah yang apa namanya antar daerah begitu. Banyak kemudian bupati wali kota nggak mau datang karena menganggap gubernur sudah bukan lagi atasannya. Ya maka MPR pengen ubah ya kita kembalikan ke tengah bagaimana yang baik ya sesuai dengan cita-cita founding fathers, tetapi juga masih apa namanya berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya agar bisa menampung aspirasi dari daerah, bisa menampung ketidakpuasan daerah, bisa merespon ketidakpuasan daerah. Jadi sebetulnya perubahan pasal 18 ini merupakan dua respon, teman. Yang pertama respon dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di zaman Orde Baru, bahkan sejak merdeka yang selalu dinamis, ya, dan kemudian 32 tahun sangat tersentralisasi. Kemudian yang kedua juga merespon Undang-Undang 2299 yang sangat federalistik. Melalui perubahan ini, maka pada waktu itu MPR berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu masih tetap berada dalam rel negara kesatuan. Baik, selanjutnya kita bahas pasal 18 ayat 1. Jadi pasal 18 yang tadinya itu hanya satu pasal, kemudian berubah menjadi tiga pasal. Ada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Tadinya hanya satu pasal, ya, menjadi tiga pasal dan berarti 11 ayat. 7 ayat di pasal 18, 2 ayat di pasal 18A, dan 2 ayat di pasal 18B. Tadinya hanya satu pasal, satu ayat. Berubah menjadi sebanyak ini. Nah, di pasal 18 ayat 1, itu dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi beda dengan pasal 18 yang pembagian daerahnya, jadi beda dengan pasal 18 yang asli maksudnya, yang pembagian daerahnya itu diserahkan kepada undang-undang. Kalau di pasal 18 yang ayat 1 setelah perubahan ini, pembagiannya sudah disebutkan di dalam konstitusi. Jadi daerah itu dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kalau tadi kan enggak, pasal 18 yang asli itu kan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Daerah besar itu maksudnya adalah provinsi, kabupaten kota, kemudian begitu ya, diatur begitu. Kemudian daerah kecilnya itu kan ada masyarakat-masyarakat hukum adat yang kalau di Jawa namanya desa, di daerah lain bisa bermacam-macam. Tapi nggak disebutkan secara tegas di dalam pasal 18. Setelah perubahan konstitusi, ditegaskan namanya adalah provinsi, kemudian provinsi itu terdiri atas kabupaten kota. Nah, yang digunakan kata-katanya, ya, yang ini harus jadi stressing di sini, teman-teman harus bisa membedakan, itu adalah dibagi atas, bukan terdiri atas. Kenapa kok digunakan kata dibagi atas? Untuk menunjukkan bahwa ada hierarki dalam hubungan antara pusat dan daerah. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Artinya apa? Artinya ada hubungan hierarki, bahwa provinsi itu bawahan dari pemerintah pusat. Kemudian provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Artinya kabupaten kota itu merupakan satuan pemerintahan yang lebih rendah atau merupakan hierarki dari provinsi. Nah, ini salah satu
norma yang menunjukkan bahwa perubahan pasal 18 ini digunakan untuk merespon Undang-Undang Pemda 2299 yang bersifat horizontal dan non-hierarkis, yang dianggap sangat federalistik. Nah, karena negara kita itu adalah negara kesatuan, maka kedaulatannya nggak terbagi. Maka sebetulnya pemerintah di daerah itu harusnya merupakan bagian dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah pusat. Jadi ada hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau Undang-Undang Pemda 99 itu pembagian struktur pemerintahannya dilakukan secara horizontal non-hierarkis, maka responnya di dalam pasal 18 perubahan ini dikembalikan lagi. Ada pembagian struktur pemerintahan secara vertikal hierarkis. Karena kalau horizontal non hierarkis itu jadi seperti negara federal, seperti itu. Maka digunakan katanya adalah kata dibagi atas, bukan terdiri atas. Karena kalau terdiri atas, itu sifatnya hubungannya tidak hierarkis. Dibagi atas menunjukkan adanya hierarki dalam struktur pemerintahan. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi meskipun artinya apa pasal ini kita bisa tafsirkan bagaimana. Jadi meskipun pasal 18 ayat 1 itu mengatakan bahwa ada hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah, tapi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak tersentralisasi. Jadi meskipun pemerintah daerah itu adalah bawahan dari pemerintah pusat, ya, tapi bukan berarti penyelenggaraan Pemda itu disentralisasikan. Enggak. Tapi dilaksanakan menurut asas otonomi, artinya menurut asas desentralisasi. Ya, dan tugas pembantuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menegaskan otonomi daerah. Tujuannya untuk menegaskan bahwa meskipun kita itu negara kesatuan, tapi penyelenggaraan Pemdanya tetap dilakukan secara terdesentralisasi. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah tadi. Ada ketidakpuasan daerah yang menyebabkan adanya ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Bahkan pada waktu itu beberapa daerah ingin melepaskan diri dari Indonesia. Karena apa? Karena merasa tidak puas. Pembangunannya tidak merata, daerah tidak diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Sumber daya alamnya dihabiskan, hasilnya tidak dinikmati oleh daerah. Maka responnya, meskipun negara kita negara kesatuan, tetapi penyelenggaraan Pemdanya itu dilakukan berdasarkan asas desentralisasi atau menjalankan otonomi seluas-luasnya. Karena apa? Kenapa kok butuh penegasan ini? Karena ada problem laten. Di dalam negara kesatuan itu, pemerintah pusat cenderung selalu ingin melakukan sentralisasi. Sehingga apa? Konstitusi melakukan pencegahan, mencegah itu terjadi dengan menegaskan dalam pasal 18 ayat 2 bahwa penyelenggaraan Pemda ya itu berdasarkan asas otonomi. Supaya apa? Supaya tidak ada ketegangan lagi, supaya ada kepastian hukum ke depan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia itu dengan asas otonomi sehingga daerah itu bisa mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Oke, kemudian pasal 18 ayat 3. Bunyinya pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi pasal ini menegaskan esensi dari otonomi daerah, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang tugasnya apa? Mewakili, merepresentasikan kepentingan rakyat di daerah. Ketika diatur dalam konstitusi, maka konsekuensinya DPRD itu secara formal harus ada, ya, dan dianggap sebagai parlemen daerah. Tujuannya satu, menyelenggarakan, mengatur urusan rumah tangga daerah melalui pembentukan perda, ya, yang itu harus sesuai dengan kepentingan rakyat daerah, ya. Yang kedua, tugasnya mengawasi jalannya pemerintah daerah. Dengan dianggap sebagai lokal parlemen, maka DPRD menjadi semakin tegas ya di sini ya. DPRD itu bukan bagian dari pemerintah daerah atau eksekutif daerah, tapi dia adalah lembaga legislatif daerah yang salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Tugasnya ngawasi eksekutif daerah lah, katakanlah begitu. Nah, ini sejalan juga dengan pembatasan kekuasaan presiden. Kalau di tingkat pusat, ya, dilakukan purifikasi atau pemurnian sistem presidensial. Tadinya presiden itu dalam pasal 5 ayat 1 punya kekuasaan membentuk undang-undang, kemudian diserahkan kepada dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45, teman-teman, diserahkan kepada DPR. Begitu juga di daerah. Di daerah sebelum reformasi, kewenangan membentuk perda itu ada di tangan kepala daerah. DPRD hanya memberikan persetujuan saja. Setelah reformasi, kekuasaan membentuk perda itu ada di tangan DPRD. Oke, jadi pasal 18 ayat 3 ini mempertegas kembali sebetulnya otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Jadi otonomi yang seluas-luasnya itu tidak hanya sekedar daerah diberikan kewenangan yang lebih banyak, ya, tetapi juga bagaimana rakyat di daerah itu bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Melalui apa? Melalui lokal parlemen. Kemudian pasal 18 ayat 4. Pasal 18 ayat 4 itu gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita cermati, teman-teman. Di dalam pasal 18 ayat 4, yang pertama yang harus kita cermati adalah di dalam pasal ini tidak disebut jabatan wakil kepala daerah. Yang disebut hanya jabatan kepala daerahnya saja, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Ini berbeda misalnya dengan pasal 6A. Pasal 6 ayat 1, ya, di tingkat pusat nasional, ya, diatur dalam pasal 6 ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi kalau eksekutif di tingkat nasional itu dalam pasal 6 ayat 1 disebut secara tegas ada presiden dan wakil presiden. Jadi jelas lembaga kepresidenan itu punya dua pejabat, namanya presiden dan wakil presiden. Ada dua jabatan, ada jabatan presiden dan jabatan wakil presiden. Sedangkan eksekutif daerah, jabatan wakil kepala daerahnya itu
tidak disebutkan secara tegas di dalam konstitusi. Implikasinya apa? Ini yang debatable, teman-teman. Apakah jabatan wakil itu diperlukan? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau diperlukan, apakah dipilih dalam proses pemilu secara bersamaan dengan kepala daerahnya atau bisa diusulkan oleh kepala daerah terpilih? Ini kan jadi debatable. Karena apa? Karena pasal 18 ayat 4-nya hanya mengatur mengenai jabatan kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis. Karena apa? Karena di beberapa negara itu nggak ada yang namanya wakil kepala daerah. Kemudian negara yang apa namanya mengadakan jabatan wakil kepala daerah itu ada yang wakil kepala daerahnya dipilih secara langsung barengan sama kepala daerahnya, ada yang kemudian diusulkan oleh kepala daerahnya. Jadi misalnya di Amerika Serikat nih, negara federal ya, ada negara bagian yang punya governor dan lieutenant governor, tapi ada juga yang enggak. Misalnya Oregon, Maine, Wyoming, itu enggak punya jabatan wakil gubernur negara bagian tuh enggak ada. Lah bagaimana Pak kalau nggak punya ban serep nanti yang menggantikan siapa? Kalau misalnya berhalangan yang menggantikan ketua senat negara bagian. Jadi ada ininya sendiri, ya. Kemudian prosedur pemilihan. Kalau ini kan tadi kan ada perdebatan juga. Apakah mau dipilih berbarengan atau tidak dipilih berbarengan? Bisa dengan pemilihan sendiri atau diusulkan kepala daerahnya. Jadi kalau di Amerika ada negara bagian yang memilih gubernur dan wakil gubernur dalam satu pasangan calon, satu paket begitu. Tapi ada juga yang diusulkan oleh gubernurnya, dipilih secara terpisah, ya. Kemudian di Amerika, di Australia, ya, ada juga yang apa namanya diusulkan oleh kepala daerah. Jadi nggak harus teman-teman dipilih dalam satu paket pasangan calon, tapi di Indonesia kemudian dipilih dalam satu paket pasangan calon dalam pilkada. Itu yang pertama ya, kaitannya dengan jabatan wakil kepala daerah. Kemudian yang kedua yang harus kita cermati adalah kata-kata dipilih secara demokratis. Kenapa kok apa namanya beda dengan pasal 6A yang menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu harus diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara langsung oleh rakyat. Kok pasal 18 ayat 4 itu bunyinya dipilih secara demokratis, nggak dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, pertanyaannya, kalau begitu dipilih DPRD, itu boleh atau enggak, Pak? Karena dipilih DPRD itu juga demokratis. Nah, kita harus kembali lagi membaca risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yang dimaksud dipilih secara demokratis oleh the second founding leaders atau anggota MPR yang membahas perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya demokratis dalam arti misalnya dipilih DPRD begitu, enggak. Tetapi yang dimaksud oleh anggota MPR ya dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi bahasanya pada waktu itu tidak tegas.
hanya dipilih secara demokratis. Beda dengan pasal 6A. Karena apa? Pasal 6A itu hasil perubahan ketiga. Pasal 18 ayat 4 itu perubahan kedua. Maksudnya juga sebetulnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi tidak menggunakan kalimat seperti itu. Baru kalimat seperti ini digunakan ketika perubahan ketiga untuk mengubah pasal pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ketika melakukan perubahan pasal 6A, MPR sepertinya lupa. Nggak ngubah pasal 18 ayat 4-nya. Nggak disamakan. Sehingga jadi debatable yang hari ini teman-teman, pasal ini mau ditafsirkan sama elit politik yang menguasai parlemen itu untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ke tangan DPRD karena dianggap dipilih oleh DPRD itu juga demokratis. Padahal nggak seperti itu. Original intentnya pasal 18 ayat 4 ini ya maksudnya ya dipilih oleh rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat itu punya saham. Supaya kepala daerah itu merasa apa namanya bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab pada pemilihnya, pada rakyatnya. Gitu ya. Kemudian ada masalah lagi teman-teman dalam apa pemilihan kepala daerah ini. Ya, debatable pada waktu itu ya. Jadi debatable karena apa? Karena ada pertanyaan lagi, apakah pemilihan secara langsung itu dalam apa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat itu apakah masuk rezim pemilu atau bukan rezim pemilu? Nah, itu juga sempat jadi perdebatan. Kemudian ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada waktu tahun 2013, MK itu memutuskan bahwa pilkada itu bukan rezim pemilu. Nah, ini lucu. Jadi MK memutuskan pilkada itu bukan rezim pemilu. Sehingga MK mengatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. Karena dia pilkada bukan pemilu. Itu tafsirnya MK tahun 2013. Lah ini bukan sebuah keputusan yang lahir begitu saja, bukan. Tapi lahir nggak lama setelah Ketua MK namanya Akil Muchtar itu ditangkap oleh KPK karena menerima suap ketika apa menangani sengketa hasil pilkada atau suap yang terkait dengan sengketa hasil pilkada di MK. Nah, sepertinya mayoritas hakim pada waktu itu 6 dari 9 hakim mungkin takut gitu ya. Wah, ini kalau begini MK-nya rusak nanti. Nanti kita padahal kita ini negarawan, ini jadi rusak semua nanti. Ya sudah kalau gitu diputus saja. Pilkada itu atau pemilihan kepala daerah itu bukan rezim pemilu. Padahal kan sebetulnya sama-sama itu dia sama pemilu. Cuma sepertinya hakim-hakimnya takut. Meskipun ada 3 orang hakim, salah satunya Profesor Arif Hidayat, mengatakan nggak ada bedanya antara pilkada dengan pemilihan umum nasional itu nggak ada bedanya. Artinya dia juga rezim pemilu. Dipilih secara langsung oleh rakyat itu artinya pemilu. Mau memilih presiden, mau milih anggota DPR, DPRD, DPD, mau milih kepala daerah itu namanya juga tetap pemilu. Bukan pilkada, bukan pilpres, bukan pileg, bukan. Tapi namanya satu, pemilu. Karena apa? Karena dia diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi satu-satunya negara di dunia yang dalam penyelenggaraan pemilunya itu diselenggarakan oleh 3 lembaga ya yang punya tugas masing-masing ya itu Indonesia karena penyelenggara pemilunya menurut MK itu ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi pada waktu 2013 MK bilang pilkada itu bukan rezim pemilu. Akibatnya apa teman-teman?
Konsekuensi hukumnya, ketika pilkada tidak disebut sebagai rezim pemilu atau tidak dianggap sebagai rezim pemilu, maka sengketa perselisihan hasil pilkada itu tidak bisa dibawa atau diselesaikan oleh MK. Karena apa? Karena kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 24C itu adalah apa? Adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, hasil pemilu. Di pasal 24C ayat 1, kewenangan MK itu salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Lah kalau pilkada bukan rezim pemilu, maka MK tidak berwenang menyelesaikan itu. Lah MK kemudian memerintahkan pada negara, buatlah lembaga peradilan khusus menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Yang terjadi apa? Yang terjadi Mahkamah Agung nggak mau, nggak berani, pemerintah nggak berani buat itu. Jadi kurang lebih selama 9 tahun, MK itu ketika memutus seperti itu, dia harus menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Karena apa? Belum dibentuk. Karena MK menyatakan selagi belum dibentuk atau selama belum dibentuk peradilan khusus yang menyelesaikan hasil pilkada, sengketa hasil pilkada itu, MK masih berwenang menangani perselisihan hasil pilkada. Jadi kan lucu, MK nyuruh buat lembaga peradilan khusus pilkada, negara nggak berani buat, karena kalau dibuat, bayangkan kalau itu dibuat setingkat dengan pengadilan tinggi di tiap-tiap daerah, apalagi pilkadanya tidak serentak, tiap hari bisa bakar-bakaran di daerah. Ada potensi konflik yang luar biasa. Tapi MK-nya yang negarawan itu 6 orang sepertinya takut untuk nangani pilkada karena ketuanya pernah ditangkap. Meskipun yang lain tidak terlibat. Ya sudah negarawannya beberapa cari aman. Ya sudah ini nggak usah jadi kewenangan kita saja. Tapi akibatnya pas 9 tahun MK menangani sengketa hasil pilkada yang dia nyatakan sendiri itu bukan kewenangannya, kan jadi lucu. Tapi kemudian keputusan ini dianulir sendiri oleh MK. MK kemudian berubah pendirian. Pada tahun 2022, MK menyatakan bahwa pilkada itu adalah rezim pemilu. Sehingga ya sudah, ya itu menjadi lagi kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasilnya. Ini kan lucu, teman-teman. Itu ada sejarah pergeseran seperti itu. Ya, tapi intinya pasal 18 ayat 4 terlepas dari tadi ada perdebatan soal apakah wakil kepala daerah tidak dibutuhkan, gitu ya. Kemudian dipilih secara demokratis itu apakah artinya tidak dipilih langsung oleh rakyat itu boleh, misalnya dipilih oleh DPRD atau melalui Electoral College itu boleh, gitu ya. Tapi sebetulnya pasal 18 ayat 4 ini itu merupakan respon dari pemilihan kepala daerah di masa Orde Baru yang tidak demokratis. Kenapa? Karena dipilih oleh DPRD, kemudian diajukan untuk diminta persetujuannya kepada presiden. Kalau gubernur, kalau wali kota, kemudian diajukan apa namanya kepada menteri melalui gubernur. Yang kemudian presiden itu dalam kepresnya bisa menetapkan di luar yang dipilih oleh DPRD. Maka responnya adalah pemilihan kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis. Ya, artinya dipilih secara langsung oleh rakyat. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pemilihan yang tidak dilakukan secara demokratis atau dipilih berdasarkan suka-sukanya presiden. Maka kalau hari ini teman-teman ada usulan, ada keinginan dari elit partai politik di parlemen dan penguasa eksekutif untuk mengembalikan ya, pemilihan kepala daerah itu ke DPRD, maka kita bisa katakan bahwa ide-ide itu atau pemikiran-pemikiran itu sebetulnya bertentangan dengan semangat perubahan Undang-Undang Dasar 45.
dengan semangat reformasi. Karena apa? Karena prakteknya di masa yang lalu dipilih sama DPRD, kemudian diserahkan kepada presiden, itu nggak demokratis. Kalau iya dipilih, disetujui dari nama yang diusulkan oleh DPRD itu, ya pemilihannya pun dilakukan secara tertutup. Mayoritas partainya yang menguasai Golkar di parlemen pada waktu itu zaman Orde Baru. Kalau ternyata muncul nama lain, nama itu nggak dikehendaki oleh presiden, presiden bisa menentukan nama yang dia sukai siapa dijadikan kepala daerah. Itu kan nggak demokratis. Lah hari ini kalau itu dikembalikan lagi ke DPRD, ingat, ada koalisi besar partai pemerintah yang ingin menguasai kursi-kursi kepala daerah. Untuk apa? Untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan pemilu ke depan. Bagaimana bisa menguasai daerah-daerah nanti dibagi-bagi sesuai dengan apa partainya ini milik daerah ini milik partai ini milik partai ini milik partai ini nanti kepentingannya untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan sumber mobilisasi sumber daya ekonomi. Untuk apa? Untuk elektoral pemilu selanjutnya. Nah, ini kan berbahaya. Sudah melenceng jauh dari semangat reformasi. Jadi jangan sampai kita bicara nanti otonomi daerah bagaimana begini, nggak usah jauh-jauh ke situ. Kita ngomong ketika itu dipilih ke apa namanya DPRD itu sudah bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebetulnya seperti itu. Tapi karena ada kekurangan apa namanya penyusunan kalimatnya masih seperti ini, itu bisa ditafsirkan berbeda. Nah, ini yang harus kita jaga, teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi pemusatan kekuasaan. Di tangan siapa? Di tangan presiden, di tangan segelintir elit politik. Kalau dilihat tanda-tandanya sekarang pemusatan kekuasaan itu sudah terjadi lagi. Contohnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paling gampang kita dengan melihat minimnya atau semakin rendahnya dana transfer pusat ke daerah. Ketika dana transfer itu dikurangi, maka apa? Mayoritas pemerintah daerah di Indonesia yang masih mengandalkan transfer pusat ke daerah atau PAD-nya masih rendah, menjadi apa? Menjadi tidak bisa menyelenggarakan urusan pemerintahnya sendiri. Karena apa? Anggarannya terbatas. Nah, itu sudah menunjukkan ada problem sentralisasi. Ketika transfernya dikurangi, daerahnya nggak bisa menyelenggarakan urusan pemerintahnya sendiri karena butuh uang, uangnya nggak ada. Dana ini dialihkan untuk program pemerintah pusat. Nah, itu menunjukkan ada resentralisasi, teman-teman. Nah, ini berarti kalau kita sudah membahas dari pasal 18 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 4, kita sudah bisa melihat bahwa sekarang yang pertama terjadi surut begitu ya, tidak pasang tapi surut begitu ya. Karena apa? Terjadi resentralisasi, terjadi sentralisasi kembali penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, itu bertentangan dengan semangat reformasi. Oke. Oke, pasal 18 ayat 5 bunyinya adalah pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi ini kembali menegaskan semangat penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, ya, yang merupakan kompromi teman-teman gagasan negara federal. Jadi ingat pada waktu reformasi itu muncul gagasan untuk mengubah susunan negara Indonesia menjadi negara federal atau bentuk negara Indonesia menjadi negara federal, ya, karena banyak ketidakpuasan daerah, tapi apa nih, MPR memutuskan kita tetap negara kesatuan, tapi dengan kompromi bahwa penyelenggaraan Pemdanya dengan otonomi seluas-luasnya. Lah, praktek otonomi yang luas ini atau seluas-luasnya ini sebetulnya didasarkan pada prinsip residual power.
atau kekuasaan sisa yang berkembang di negara federal. Ya, yang fokusnya pada kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan yang luas atau otonom pada daerah. Artinya, adanya otonomi yang luas atau ada otonomi yang luas apabila segala urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan daerah kecuali yang ditentukan oleh konstitusi sebagai kewenangan pusat. Jadi intinya sebetulnya pasal 18 ayat 5 ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kalau tidak diatur sebagai kewenangannya pusat, tidak diatur sebagai urusannya pusat, maka itu bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada otonomi seluas-luasnya seperti ini itu sebetulnya mirip dengan prinsip residual power pada negara federal. Apa yang tidak ditentukan sebagai kewenangan negara atau pemerintahan federal itu merupakan kewenangannya pemerintah negara bagian. Jadi sebetulnya batasan antara negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan negara federal itu sifatnya sudah gradual, sudah nggak ada batasan yang jelas, nggak ada batasan yang tegas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya, kenapa kok kita menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya? Tujuannya untuk menampung aspirasi daerah. Sebagai bentuk kompromi politik, kita tetap negaranya kesatuan tapi menjalankan otonomi seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya bisa meredam tadi ketegangan dalam hubungan antara pusat dan daerah. Yang itu pada beberapa daerah itu mengakibatkan ketidakpuasannya itu luar biasa mengakibatkan beberapa daerah ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah ini kalau nggak ditangani kan bahaya. Pada waktu itu banyak daerah yang kemudian nggak puas, muncul konflik-konflik sosial di daerah-daerah. Lah supaya tidak melepaskan diri, karena kalau satu daerah kemudian melepaskan diri dari Indonesia, itu bisa apa? Bisa memicu daerah lainnya. Nah ini kan bahaya bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia pada waktu itu. Maka terjadi kompromi di tingkat elit supaya ini bisa teredam dengan baik. Tapi kalau kita juga mengubah bentuk negara kita menjadi negara federal itu juga ada rawan juga, maka kita tetap bentuk negaranya negara kesatuan, tetapi dengan menerapkan otonomi seluas-luasnya. Harapannya apa? Harapannya daerah-daerah ini konflik-konfliknya bisa mereda, ketegangannya bisa mereda, integrasi bangsa, integrasi negara, integrasi nasional itu juga bisa tetap terjaga dan terbukti. Akhirnya kan konflik-konflik bisa diredam. Kemudian kita bisa menerapkan desentralisasi asimetris karena juga dibuka kemungkinan oleh konstitusi diterapkan di daerah-daerah yang punya kekasan, misalnya Aceh, misalnya Papua. Akhirnya konflik bisa diredam, integrasi nasional bisa dijaga. Nah, apa itu desentralisasi asimetris? Bagaimana nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup teman-teman sampai pasal 18 ayat 5 kita separuh dulu karena ada 11 ayat. Kita bahas 5 dulu. Nanti berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya pasal 18 ayat 6, ayat 7, 18a dan 18b yang masing-masing terdiri dari 2 ayat. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung di chat di grup atau bisa melalui Japri melalui WA pada saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada kuliah Pemda hari ini. Kita akan bertemu selanjutnya di minggu depan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi.